rasialisme, kebencian, dan ketidakcerdasan menyikapi fiksi. Apa yang membuat manusia bisa membenci? Patah hati, ketidaktahuan, ketiadaan rasa cinta, atau hanya ketidaksamaan selera? Apa yang membuat manusia bisa membenci, Pong? Patah hati, ketidaktahuan, ketiadaan rasa cinta, disfungsi empati, malpraktek prasangka, atau hanya ketidaksesuaian selera? Tidakkah konyol apabila kau jumpai penyuka tempe penyet macam aku tiba-tiba berseloroh ke pecandu rawon dan teriak-teriak, "Hei, makanan paling nikmat sejagat raya itu cuma tempe penyet. Rawon itu penganan orang cupu, sok borjuis dan tidak egaliter." Kemudian itu menyulut rasa sakit hati. Bagaimana tidak berang apa yang setengah mati kau cintai dihina orang lain. Kalau yang kau cerca itu saudara kita orang Madura, auto caruk, Pong. Angoan pote tolang etembang pote mata. Mending putih tulang ketimbang putih mata, menanggung rasa malu karena penghinaan. Walhasil, celurit yang berbicara, dan darah yang sama-sama merah pun tumpah. Barangkali adakah pengetahuan yang mengajarkan kita tentang sejarah kebencian? Sejak kapan ia bermula? Siapa yang mengawali? Di mana tepatnya? Mengapa dan bagaimana proses metahistoris itu berlangsung? Peradaban ultramodern semaju apapun, Pong, belum pernah dan tidak akan pernah sampai pada pengetahuan dan kebulatan ilmu tentang hal-hal yang terjadi di masa silam. Sebab alamat terjauh yang tidak akan pernah bisa kau capai adalah masa lalu. Paling banter, mereka hanya mengais remah-remah kejadian yang parsial dan fragmen kecil suatu ilustrasi kehidupan di masa tersebut, dan itu pincang namanya, tidak utuh dan tidak wungkul. Andaikan pun ada salah satu anak cucu zaman kita yang kelak usil dan iseng menemukan mesin waktu, umpamanya untuk memperbaiki hubungan asmaranya yang cengeng, pasti yang dikunjunginya itu adalah masa silam yang tidak lengkap, dan tidak menutup kemungkinan kunjungan tersebut akan berkonsekuensi merubah tata struktur di dalam silang sengkarut dimensi ruang dan waktu. Sekarang kita lompat ke peristiwa ironis George Floyd di Minneapolis. Kematian tragis yang memicu demonstrasi besar-besaran dan berujung perilaku anarki, pembakaran kantor polisi, kerusuhan, dan penjarahan toko-toko. Protes berkembang membengkak di lebih dari 200 kota di seluruh 50 negara bagian Amerika. Belum jika kau telusuri secara internasional. I can't breathe, sebagai kalimat sebelum nazak terakhir Floyd, kini menjadi diktum para demonstran yang dikecam Trump dan diancam pengerahan militer pada 1 Juni kemarin. Mungkin dianggap tidak taat protokol di masa pandemi COVID-19. Parade aksi solidaritas lintas etnis bermunculan, mulai dari tari musik khas Indonesia Timur di USA dan peniruan massal adegan mengkurep George Floyd di aspal jalan depan kantor-kantor polisi menjadi lecutan perih terhadap kemanusiaan. Maka apa sejatinya rasialisme, Pong? Wama adroka rasisme? Dari mana akar kesejarahannya? Dan bagaimana serta mengapa ia bisa tumbuh sedemikian nyaris abadi sejak dulu kala sampai masa gurita android sekarang ini? Kelirunya memang sudah dari mata pelajaran sejarah yang distigmatisasi sebagai membosankan, mengantukkan. Rasanya kurang akurat. Salah kaprahnya mungkin mirip yang dibilang Mbah Kuntowijoyo. Dahulu itu setiap pegawai wajib paham sastra, bukan sekadar bisa baca tulis. Minimal jika kau kenal sastra, perasaanmu akan lebih peka. Kalau tidak ya pekok. Dan memiliki kemampuan kelembutan serta kecerdasan menyikapi fiksi. Aku suka sejarah, tapi bukan mata pelajaran sejarah. Kau pasti mafhum lah beda yang formal official dengan rimba belantara kemungkinan.
Coba saja kalau ada pengajar sejarah mampu menggebrak kesadaran murid dan memancing ledakan penasaran dalam dirinya melalui, umpamanya, pertanyaan, apakah Nabi Adam itu punya udel atau tidak? Nah, jika iya, berarti lahir dari seorang ibu dong. Lantas jika semua agama samawi sepakat bahwa buyut kakung Adam alaihissalam adalah manusia pertama di muka bumi, kenapa lantas kini bahasa kok banyak sekali, warna kulit kok beraneka rupa? Bisa lebih kau rangsang lagi siswamu, sejak kapan bahasa itu muncul? Bahasa paling purba apa dan bagaimana Nabi Adam dulu berkomunikasi atau nggombali sang istri Ibu Hawa? Apakah ada kemungkinan bahwa ternyata Adam adalah sekelompok? Bisa kau amati sendiri kan, kini manusia beragam warna kulitnya. Atau bagaimana? Sejak Pangea sampai banjir Nuh, dan seperti apa kira-kira reka adegan masa itu? Duh, di kepala-kepala muridmu pasti berkelebat tanda tanya besar dan beranak pinak sehingga tidak akan sempat ngantuk. Silakan pantik lebih sepele lagi. Siapa penemu sambal? Hayo. Berapa ribu kali kita mengonsumsinya tanpa pernah berterima kasih pada penemu yang tidak sempat mendaftarkannya ke lembaga hukum terkait hak atas kekayaan intelektual. Bukankah untuk menemukan sambal, terlebih dahulu manusia perlu kenal cabai dan tahu bahwa itu bisa dikonsumsi? Pertama kali memetik lombok dan diceplus, mungkin manusia masa itu menghujat, makanan setan, keparat. Begitu mulutnya diberi penawar entah nasi atau apa, baru terasa sensasi lezatnya cabai dan nagih. Itu baru satu cara sederhana. Nah, ini peradaban rempah Nusantara kan begitu canggihnya meramu cabai, campur bawang brambang plus garam, ditambah tomat dan terasi sehingga jadi sambal. Bukankah itu memerlukan setidaknya eksperimen ilmu ratusan tahun? Mana mungkin manusia modern memikirkan hal ini di tengah himpitan budaya konsumerisme, hedonisme, dan perlombaan menumpuk segunung pencapaian dan materialisme yang ternyata tak kunjung mengenyangkan mereka. Lagi pula, jika aku menyoroti rasisme, tidak tahu kenapa aku teringat sebuah adegan kuno, bahwa itu tidak lain memiliki keterjalinan secara emosional historis tentang iblis yang merasa lebih mulia ketimbang Adam. Dan kini manusia menirunya. Epigonisme keangkuhan iblis, pseudo superiority, fiksi dan imajinasi kepercayaan yang meyakini bahwa kaum mereka lebih baik ketimbang kaum yang lain. Menyangkut urusan ini, kau bisa ingat Yuval Noah Harari dalam Sapiens, karyanya yang belakangan santer, mengenai perbedaan unik antara manusia dengan simpanse adalah kemampuannya merangkai fiksi dan gosip. Dan berkat inilah manusia yang sekalipun tak saling kenal ternyata bisa saling bekerja sama. Ini yang menyelamatkan Sapiens dari kepunahan. Namun karena fiksi ini berbeda-beda dalam persinggungan lintas bidang mulai dari ekonomi, sosial, politik, apalagi budaya dan termasuk agama, maka tidak sedikit perbedaan itu memicu konflik horizontal antar sesama. Lahirlah kerusuhan, permusuhan, kebencian. Dari egosentrisme membengkak jadi etnosentrisme, narsisistik personal membengkak menjadi narsisistik kolektif yang destruktif. Meskipun tetap saja suguhan Yuval itu tidak kutelan mentah-mentah. Toh, masih seabrek pertanyaanku yang mungkin tidak bisa dijawab, seperti pusar Nabi Adam, sejarah sambel, dan aneka pertanyaan muskil lain yang berbaur dengan humor ala rakyat. Banyu klopo melbuni saka ngendi hayo? Sopo sing ngecat warna lombok? Tapi menarik saat kau baca respon saudara atau pacar dari George Floyd, Bong. Saudaranya miris menghadapi betapa rasisme masih kuat dan determinatif di Amerika. Pacarnya berpesan, api tidak bisa dilawan dengan api, sebagai respon atas terjadinya kerusuhan. Andai kau sedang luang,
Sekali waktu bacalah artikel agak lawas di The Paris Review tulisan Venita Blackburn, White People Must Save Themselves from Whiteness, 25 Maret 2019. Ia mengkritisi sejumlah tokoh yang terlanjur didapuk sebagai demigods of America, terutama di kalangan black people, bahwa upaya pendamaian ala Martin Luther King Jr. masihlah teramat negosiatif dan kompromistis yang hanya mendamaikan secara parsial. Sementara rasisme orang kulit putih sudah merambah secara institusional. Tulisannya begitu khas dan keibuan, Pong. Tapi rasa bahasa dari seorang ibu yang anaknya habis dilukai. Namun suguhan empatik dan kritisnya sangat perlu kita pertimbangkan sejak dari judul. Iseng-iseng berseliweran ingatan pada duplex theory of hate Robert G. Sternberg juga tak dosa, kan? Ia sempat, kurasa, meniru gaya penjelasan Einstein yang menjelaskan bahwa kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Sternberg menawarkan bahwa kebencian adalah ketiadaan rasa cinta, tepatnya negasi dari segitiga intimacy, passion, and commitment. Kalau Nizayanai dengan The Ideology of Hatred lebih cocok untuk merespon rasisme institusional tadi, bahwa dari prejudice, overgeneralization, catastrophic thinking, minimization, maximization, dan read the thought, orang akan berpotensi keblosok jatuh ke dalam kubangan kebencian. Pong, untuk apa ndaki-ndaki berteori macam wong keselak gelar di kampus sana? Dasar, menjelang masa new normal ini memang menyulitkan, menyusahkan, dan nyudutkan segolongan tertentu, sementara di sisi lain menyunggi kalangan tertentu. Sehingga aku pun kena dampak sok berteori. Hahaha, apa sih yang diharapkan dari hidup ini? Jika kau mampu, bolehlah macam Said Nursi menggamit suatu aforisme bahwa satu-satunya yang patut untuk dibenci adalah kebencian itu sendiri, dan satu-satunya hal yang layak dicintai adalah cinta itu sendiri. Kalau kau sanggup sedikit naik macam Robiah al-Adawiyah, tak ada ruang yang tersisa untuk membenci, karena keseluruhan dirinya telah dipenuhi hanya oleh rasa cinta. Tapi halah, kita ini kan wong biasa, Pong. Kondelan dawuhe Kanjeng Rasul saja yang tengah-tengah. Tidak berlebihan jika mencintai, pun tidak kelewatan saat membenci. Siapa tahu yang kita cintai ternyata nanti pergi dan membuat kita membencinya, dan yang kita benci ternyata berbalik kanan menjadi kita cintai. Kembang Sore, Pacet, Mojokerto, 3 Juni 2020. Matno Wanakuncoro.